Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulina Dwi Prastika dari BGSD 2016E akan menyajikan hasil dari presentasi artikel yang telah saya buat. Untuk artikel yang telah saya buat ini berjudul Pengaruh Teknik Vektorial Detail terhadap hasil belajar IPS Materi Karakteristik Lingkungan kelas 4 SDN Duku Menanggal 1 Surabaya. Berikut ini saya akan menyajikan hasil dari artikel yang telah saya buat. Untuk rumusan masalah yang telah saya buat ini yaitu: adakah pengaruh dari teknik vektorial detail terhadap hasil belajar IPS Materi Karakteristik Lingkungan kelas 4 SDN Duku Menanggal 1 Surabaya? Latar belakang dari artikel yang saya buat ini yaitu keberhasilan sebuah proses pembelajaran dapat terlihat dari ketercapaian hasil kompetensi belajar siswa. Kompetensi belajar siswa meliputi proses dan hasil belajar. Pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila peserta didik berperan secara aktif maupun baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran yang dilaluinya. Di samping menunjukkan kehadiran belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya diri pada diri sendiri. Berdasarkan hal tersebut, upaya guru dalam mengembangkan keaktifan belajar siswa sangatlah penting, sehingga keaktifan belajar siswa menjadi penentu bagi keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan. Dari hasil belajar tersebut terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya yaitu dari diri siswa sendiri, kemauan siswa dalam belajar. Kemudian untuk faktor eksternal yaitu dari lingkungan, masyarakat, dan juga teman-teman yang ada di sekolah. Lalu kemudian untuk teknik vektorial detail itu sendiri yaitu teknik pembelajaran yang berdasarkan dari model pembelajaran inquiry, karena di dalam kegiatan pembelajaran menekankan pada kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh siswa dalam menemukan sendiri sebuah konsep yang diajarkan kepada peserta didik. Proses pembelajaran vektorial ini juga menekankan pada pengembangan kemampuan tanya jawab dan menekankan penemuan sendiri pada diri siswa melalui sebuah permasalahan yang ditentukan oleh guru. Pada model vektorial ini, permasalahan yang diselesaikan siswa yaitu berupa gambar riddle atau gambar teka-teki yang di dalamnya berisi suatu konsep dari materi yang akan diajarkan, dan penyelesaian masalah dilakukan dengan berdiskusi melalui kelompok kecil maupun besar. Desain penelitian yang saya gunakan ini yaitu desain penelitian kuasi eksperimen desain, yaitu di mana desain ini mempunyai kelompok kontrol, tapi desain ini tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Kuasi eksperimen desain ini dengan bentuk post-test only control design dengan non-equivalent control group design, yaitu desain penelitian yang terdapat kelas yang diberi perlakuan disebut kelas eksperimen dan kelas yang tidak diberi perlakuan disebut kelas kontrol. Teknik analisis data yang saya gunakan ini teknik analisis data yang berupa tes untuk mengukur potensi dari diri siswa. Variabel independen yang saya gunakan yaitu teknik vektorial detail, sedangkan variabel dependennya yaitu pengaruh teknik vektorial detail terhadap hasil belajar siswa, yaitu hasil belajar kognitif IPS. Untuk populasi yang saya gunakan yaitu seluruh siswa kelas 4 SDN Duku Menanggal 1 Surabaya, sedangkan sampelnya yaitu seluruh siswa kelas 4A dan 4B SDN Duku Menanggal 1. Instrumen penelitian yang saya gunakan ini berupa lembar hasil tes belajar siswa dalam menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen, sehingga saya menggunakan lembar tes untuk mengetahui potensi dari diri siswa. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan statistik uji T, yaitu uji prasyarat dengan menentukan uji normalitas, uji homogenitas, kemudian menentukan hasil uji T-nya. Lalu kemudian hasil penelitian ini menunjukkan dari uji prasyarat, yaitu uji normalitas yang pertama untuk kelas eksperimen X2 hitung dihasilkan 8,90 dan X2 tabel menghasilkan 11,07. Dari hasil perhitungan di atas, maka
X2 hitung lebih kecil dari X2 tabel, maka berdistribusi normal. Untuk kelas kontrol, X2 hitung diperoleh 4,91 dan X2 tabel diperoleh 11,07, maka dapat dinyatakan berdistribusi normal. Untuk uji homogenitas, F hitung diperoleh nilai 1,25 dan F tabel diperoleh 1,71. Dari hasil tersebut, F hitung lebih kecil sama dengan dari F tabel, maka memiliki varian yang homogen. Untuk uji hipotesisnya yaitu T hitung diperoleh nilai 14,47 dan T tabelnya 1,991, maka 14,47 lebih besar sama dengan dari 1,991, maka H0 ditolak, maka ada pengaruh dari teknik pembelajaran Victoria Riedel yang saya gunakan. Kemudian dari hasil kesimpulan tersebut, teknik pembelajaran Victoria Riedel yang saya gunakan memiliki pengaruh terhadap hasil belajar IPS materi karakteristik lingkungan kelas 4 SDN Duku Menanggal 1 Surabaya. Demikian hasil presentasi yang saya sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.